Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita dapat melaksanakan tatanan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah salat subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita kelak akan diberikan juga dan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Balad, di mana kita akan membahas ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Shadaqallahul 'azim. Imam tadi membacakan surat Al-Balad. Ini merupakan salah satu yang sangat luar biasa kalau seandainya kita menyadarinya. Surat ini merupakan surat yang memang sebuah negeri yang kita rindukan. Tidak ada orang yang tidak rindu terhadap Makkah Al-Mukarramah. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengunjungi Makkah, maka ini adalah sebuah kerinduan yang sangat menyakitkan. Tapi bagi kita yang sudah pernah pergi ke Makkah, maka ini adalah sebuah kerinduan yang akan terus terulang. Sebanyak apapun duit seseorang itu, begitu dia merindukan tentang Makkah, maka dia akan kembali. Rasulullah itu dihina, dicaci, ditelantarkan, diusir, tapi beliau tetap merindukan Mekah. Coba bayangkan bagaimana perlakuan orang-orang di Mekah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, memang orang di sana kasar sekali. Terkadang sangat berbeda dengan karakter orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah sangat lembut, kita datang ramah. Kalau di Mekah itu begitu kita umrah misalnya haji, itu kita sering suaranya keras-keras. Mereka tidak ada seperti kasar pokoknya. Tapi apa yang membuat orang itu akan kembali? Karena negeri itu adalah negeri yang dirindukan, negeri yang disebutkan langsung, yang disumpahi oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah surat yang akan kita bahas, sehingga pada saat imam membacakan ini, maka kita akan mentadabburinya, akan merenunginya. Inilah fungsi kita belajar tafsir ini. Ayat yang ke-11 tadi Allah menjelaskan tentang falaqtahamal 'aqabah. Kenapa kalian tidak mau mendaki jalan yang terjal? Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan jalan yang terjal tersebut? Yaitu fakku raqabah, yaitu membebaskan belenggu. Kalau dulu orang-orang para mufassirin menerjemahkan raqabah itu adalah budak. Tapi hari ini budak itu tidak tepat lagi kita terjemahkan. Akan tetapi yang perlu kita jelaskan dengan raqabah itu adalah belenggu. Dulu hamba sahaya itu merupakan salah satu hal yang memang harus dilepaskan. Islam adalah salah satu agama yang menjaga hak asasi manusia. Tidak ada perbudakan di atas muka bumi. Mana buktinya? Ayat ini. Fakku raqabah, yaitu bebaskan hamba sahaya. Perbudakan di atas muka bumi itu harus dibebaskan.
Namun hari ini perbudakan itu tidak lagi seperti masa-masa dulu. Orang yang ditawan tidak ada lagi seperti itu. Orang yang dipekerjakan seperti dulu menjadi hamba sahaya, orang yang dianiaya, diperlakukan semena-mena. Nah, kenapa di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya falaqtahamal aqabah, dan ini sangat erat kaitannya dengan firman Allah, yaitu wahadainahun najdain, yaitu Allah memberikan kita dua pilihan, yaitu pilihan ya, imma syakira wa imma kafura. Jalan yang baik itu akan bisa menempuh kepada kita untuk kepada masuk ke dalam surga. Jalan yang buruk itu akan menempuh seseorang itu masuk ke dalam neraka. Ini merupakan sebuah al-istifham al-inkari, pertanyaan yang dipungkiri. Sebenarnya ini bukan bentuk pertanyaan. Kenapa kalian tidak mau mendaki jalan yang terjal? Ini bukan bentuk pertanyaan. Nah, di sini bisa juga dikaitkan dengan bahwasanya dengan firman Allah, yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang-orang kafir jahiliyah mereka itu kan sering dan bangga pada saat mereka itu memfoya-foyakan uang, sehingga mereka mengungkapkan sendiri, yaqulu ahlaktu malan lubada, aku telah banyak menghabiskan uang. Ini merupakan sebuah ungkapan kesombongan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Makkah. Nah, kenapa kalian tidak mau membebaskan budak? Kenapa kalian menggunakan uang itu, harta kalian itu untuk membeli minuman keras, berfoya-foya? Kenapa kalian tidak mau melakukan sesuatu kebaikan? Sehingga Imam Ibnu Ashur menjelaskan, wal ma'na annahu yad'iya ihlak malan katsiran fil fasadi min maisirin wa khamar. Bahwasanya mereka itu mengklaim bahwa diri mereka itu telah menghabiskan uang yang banyak, tapi untuk hal-hal yang fasad, untuk hal-hal kemungkaran seperti berjudi, khamar, wa nahwu dzalika, afala ahlakahu fil qurb. Kenapa kalian tidak mau mendistribusikannya, mengkonsumsikan harta kalian itu untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah? Wal fadail, dan keistimewaan bifakkin raqabah wa bifakkin riqab, dengan membebaskan budak. Kenapa? Dikarenakan membebaskan budak itu adalah sebuah kemuliaan bagi orang-orang kafir. Bayangkan, sebelum datang Islam juga mereka sudah mempunyai sebuah prinsip, membebaskan budak itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kenapa mereka tidak mau membebaskannya? Kenapa mereka harus menghabiskan harta mereka itu untuk minuman keras, poya-poya, untuk berjudi? Ini yang dipertanyakan di dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah. Kenapa kalian tidak mau bersusah payah untuk mendaki jalan yang tinggi? Kata-kata la ini bukanlah bermakna, la tersebut adalah bukan maknanya menafikan, ya. Akan tetapi ada yang disebut dengan apabila la tersebut disandarkan dan dia berada di fi'il madhi walam tukarrir an takuna lid-du'a illa an takarrara ma'ahu mithlahu ma'tufun ala nahwi qawlihi ta'ala fala saddaqa wala shalla. Apabila kata-kata la itu terdetak setelahnya itu fi'il madhi, maka dia itu harus diulang penempatannya. Beda sama fi'il mudhari. Inilah hebatnya grammar bahasa Arab. Kalau seandainya la itu menandakan, la itu kan bahasa Indonesianya larangan. Larangan itu apabila berada pada fi'il madhi telah lampau, maka dia harus diulang lahnya. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau kita paham, maka kita akan mendapatkan rasanya. Begitu imam membaca fala saddaqa wala shalla, kenapa diulang wala? Karena dia terletak di fi'il madhi. Fi'il madhi telah terjadi. Mereka itu tidak mau bersedekah dan juga tidak mau salat. Karena telah lampau. Mereka itu orang-orang kafir jahiliyah, mereka tidak mau bersedekah dan mereka tidak mau salat.
maka la-nya itu harus diulang. Berbeda kalau terdapat la di luar fiil madhi, kata kerja yang telah lampau. Ini penjelasan secara bahasa. Begitulah kayanya tafsir. Indah sekali kalau kita mempelajarinya, indah sekali. Sehingga apa? Pas kita membacanya itu, kita merenunginya, pasti akan terkena kita. Feel dia akan dapat. Kalau orang Arab bilang ihsas, ada rasa begitu kita baca. Saya terus terang begitu Imam tadi subuh membaca surat Al-Balad, terbayang bagaimana Makkah. Kepingin yang baru umrah, kepingin umrah lagi. Kendati kehidupan di sana di Mekah itu tidak seramah di Madinah. Orang-orangnya kasar seperti saya bilang tadi. Nah, inilah sebuah negeri yang memang dirindukan oleh siapapun. Kalau ada orang yang nggak rindu, berarti orang tersebut aneh. Ya, orang tersebut adalah orang yang aneh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, setelah itu Allah menjelaskan wa ma adraka mal aqabah, ya. Dan apa yang dimaksud dengan aqabah? Setiap sirah di dalam Al-Qur'an yang ditanyakan setelah itu ditanyakan kembali, ini merupakan sesuatu yang penting. Dan hebatnya, sesuatu yang penting itu tidak diberikan jawaban dari manusia. Tadi kan ditanyakan falaqtahamal aqabah, mereka itu kenapa tidak mau mendaki jalan yang lurus, jalan yang terjal. Setelah itu ditanyakan apa yang dimaksud dengan jalan yang terjal, ya, ditanyakan kembali. Setiap ada pertanyaan seperti itu, wama adraka mal aqabah, apakah jalan yang terjal tersebut, jalan yang mendaki tersebut. Setiap ada pertanyaan itu pasti Allah memberikan langsung jawabannya, tidak diberikan otoritas wewenang untuk menjawab pertanyaan itu kepada manusia. Ini hebatnya konsep di dalam Al-Quran. Setiap ada pertanyaan itu langsung dijawab sendiri oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan fakku raqabah? Yang dimaksud dengan raqabah itu adalah raqabah tersebut adalah al-muradu bihil insan, yaitu yang maksud di situ adalah manusia. Min itlaq al-ismul jins ala kullihi mislu itlaq ar-ra'si wal 'ain, yaitu membebaskan manusia secara keseluruhannya. Apa saja yang dibebaskan? Kalau ada orang yang terhutang, maka kita membebaskan hutangnya, itu adalah fakku raqabah. Kalau ada orang yang dicekal, maka membebaskan pencekalan orang tersebut itu dinamakan dengan membebaskan perbudakan. Ada orang yang terhimpit dengan kemiskinan, dan pada saat kita melepaskan dia dari kemiskinan, maka kita telah melakukan fakku raqabah. Jadi belenggu itu sangatlah banyak. Hari ini misalnya pas kita mau salat ke masjid ini, ada portal di depan, itu belenggu. Maka bukan berarti dengan melepaskan portal tersebut, akan tetapi kita mencari jalan yang lain, yaitu untuk bisa menempuh ke masjid. Belenggunya apa? Diri kita, yaitu keinginan kita. Ada keinginan yang tidak baik yang ada di dalam jiwa kita, maka kita fakku raqabah, maka kita lepaskan belenggu tersebut. Ada sikap yang sombong pada diri kita, maka melepaskan sikap sombong dalam diri kita itu juga dimasukkan dengan kategori fakku raqabah, yaitu membebaskan belenggu kesombongan di dalam jiwa kita. Ada sikap kekikiran, melepaskan sikap kekikiran di dalam jiwa kita, itu adalah fakku raqabah. Melepaskan sikap keangkuhan merupakan juga yang dimaksud dengan fakku raqabah. Kenapa? Karena hari ini kita tidak pernah lagi melihat ada perbudakan, tidak ada lagi budak. Kalau dulu budak itu memang bekerja di rumah. Bahkan dalam hukum fikih, kalau seandainya bapak-bapak punya budak perempuan, itu boleh digauli tanpa dinikahi. Begitulah manusia pada saat datang Islam dimuliakan, disuruh bebaskan budak-budak tersebut, sehingga derajatnya akan menjadi sama. Dan banyak dari budak itu yang juga mempunyai keturunan yang hebat.
Pada saat dulu dia itu adalah budak di Mesir, itu ada salah seorang budak, pada saat dibebaskan dia belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia menjadi raja. Dan dialah orang yang diantaranya budak yang bisa mempertahankan Islam dan mensyiarkan Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya bacaan fakku itu bisa dibaca dengan fakka. Nah, nanti imam ke depan boleh membacanya, ya. Boleh membaca fakku, boleh membaca fakka. Nah, makmum yang tidak tahu bacaan ini, ya, jangan protes begitu imam baca fakka raqabah, fakku raqabah, betulin di belakang, tidak. Jangan bertengkar. Nah, kenapa? Itu adalah qiraat menurut Ibnu Katsir dari qiraat Kasai. Sedangkan qiraat Nafi itu dibacakan dengan dhammahnya, yaitu fakku raqabah. Kalau qiraat Kasai fakka raqabah, ya. Ini diantara bacaan-bacaan yang dianjurkan di dalam Al-Quran, dan kita tidak boleh membaca Al-Quran ini kalau seandainya kita tidak tahu bacaannya seperti apa. Kalau misalnya seperti hari ini sudah ada sanadnya, sudah tahu kita. Kalau kita baca fakka itu dari siapa? Dari Kasai, qiraat Kasai. Kalau misalnya kita baca fakku itu dari Asim. Ini yang membedakan seseorang belajar dengan seseorang yang tidak belajar. Ada juga imam ikut-ikutan pas misalnya dia baca wadduha walaili idza saja. Dari mana bacaannya? Enggak tahu, dia enggak boleh. Tapi harus tahu siapa yang membaca seperti ini. Misalnya seperti subuh ini kita sudah tahu siapa yang membaca fakka, siapa yang membaca fakku. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di 3 ayat ini merupakan hal yang paling penting bagi kita, ya. Dikarenakan pada saat raqabah tersebut itu adalah salah satu yang memang menjadi simbol di masa jahiliyah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan bahwasanya simbol keterikatan, ketidakterbebasan antara manusia sesama manusia itu diungkapkan dan dilambangkan dengan perbudakan. Maka melepaskan perbudakan itu merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Hari ini berapa banyak pada saat seseorang memiliki harta, namun dia tidak mau menggunakan hartanya itu untuk membebaskan sifat-sifat apa yang dimiliki baik pada dirinya maupun pada orang lain. Sehingga dengan 3 ayat ini semoga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya mohon maaf, insyaallah di bulan Ramadan tidak bisa mengisi kajian seperti biasanya, dan jika ada salah kata dan sikap selama saya mengisi kajian di Masjid Al-Fitrah ini, saya mohon maaf dan selamat kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita kesempatan umur panjang untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Ini sebuah kemuliaan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah meninggal, orang yang kita cintai tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Maka maksimalkan Ramadan ini sebaik mungkin seakan-akan dia menjadi Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.